Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmayani, Stampuk A12119129. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama tentang keanekaragaman makhluk hidup dan penyebarannya, dan juga tentang bumi dan alam semesta. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan penyebarannya. Topologi bumi atau Earth berdasarkan karakteristik fisiknya terbagi atas, yaitu atmosfer atau udara, hidrosfer atau air, litosfer atau bebatuan, dan biosfer atau tempat atau ruang muka bumi. Biosfer. Sebelum makhluk hidup muncul di permukaan bumi, yang ada hanya bakal biosfer, yaitu lingkungan fisik suatu tempat bagi makhluk hidup melangsungkan kehidupannya. Dalam kehidupan makhluk hidup terbentuk sistem hubungan antar makhluk hidup tersebut dengan materi dan energi yang mengelilinginya. Tempat dan sistem itulah yang disebut dengan biosfer. Asal mula kehidupan, yaitu teori kosmosa, teori vulgar, teori Moore, teori Allen, teori transendental, teori abiogenesia, teori omne ovum ex ovo, teori omne vivum ex vivo, teori Urey, dan teori O'Parent-Halden. Ciri-ciri makhluk hidup: memiliki kemampuan mengadakan adaptasi terhadap lingkungan, melakukan pertukaran zat atau metabolisme, memiliki iritabilitas, dan tumbuh. Faktor yang mempengaruhi makhluk hidup, yaitu faktor klimatik, faktor fisiografi, faktor edafik, dan yang terakhir faktor bitik. Penyebaran makhluk hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran organisme, yaitu faktor lingkungan, yang terbagi atas dua, yaitu faktor abiotik, misalnya daratan, lautan, suhu, curah hujan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor biotik, kehadiran makhluk hidup lain, baik tumbuhan, hewan, dan bakteri. Selanjutnya, faktor barrier, terbagi dua, yaitu land barrier atau penghambat fisik oleh daratan, dan water barrier atau penghambat fisik oleh perairan. Selanjutnya, faktor sejarah geologi terbagi dua, yaitu continental drift atau pergeseran benua, dan garis Wallace dan garis Weber, atau merupakan pemisah atau palung laut yang dalam. Penyebaran flora dan fauna di permukaan bumi, yaitu flora di Indonesia. Yang pertama, flora Sumatera Kalimantan, yang kedua flora Jawa Bali, yang ketiga flora Kepulauan Weles, dan yang terakhir flora Papua atau Irian Jaya. Selanjutnya, fauna di Indonesia. Yang pertama, fauna tipe Asiatis, yang kedua fauna tipe Asia Australia, dan yang terakhir fauna tipe Australia. Manfaat keanekaragaman makhluk hidup: sebagai sumber bahan pangan, papan, dan obat, sebagai sumber pendapatan atau devisa, sebagai sumber plasma nutfah, manfaat ekologi, manfaat keilmuan, dan manfaat keindahan. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu bumi dan alam semesta. Alam semesta, universe atau alam semesta berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu universe atau universum, dari kata uni yang berarti satu dan versum yang berarti sesuatu yang berputar, menggulung, dan berubah. Lucretius mengartikan alam semesta sebagai semua yang bergulung, bergabung menjadi satu. Terbentuknya alam semesta. Teori Big Bang. Amy Georges Lemaitre, astronom Belgia, tahun 1927. Suatu massa yang sangat besar meledak dengan hebat karena reaksi ini. Alam semesta berasal dari ledakan bola api yang panas dan padat, mengembang sampai keadaan lebih dingin, dan menghasilkan sejumlah letupan foton. Teori ekspansi kontraksi.
Tenaga dari reaksi inti hidrogen atau ekspansi, kemudian menyusut atau kontraksi, dan mengeluarkan tenaga panas yang sangat dingin. Selanjutnya galaksi. Terbentuknya galaksi menurut Fowler 1957. Di alam semesta terdapat gas hidrogen yang besar, bergerak perlahan membentuk rotasi sehingga berbentuk bulat. Dikarenakan gaya berat kabut tersebut, terjadi kontraksi dan mengakibatkan massa bagian terluar terlepas dan membentuk bintang-bintang. Galaksi adalah sistem yang terkait oleh gaya gravitasi yang terdiri atas miliaran bintang, termaksud di dalamnya matahari, kluster, nebula, planet, benda-benda langit lainnya, gas, debu kosmik, serta medium antar bintang. Bentuk-bentuk galaksi. Yang pertama, eliptikal. Galaksi yang diperkirakan mempunyai bentuk elipsoidal dan terlihat lembut karena terangnya cahaya antar bintang. Hampir keseluruhan bentuk fisiknya rata dan terang. Komposisinya sekitar 18% dari keseluruhan galaksi yang telah ditemukan. Selanjutnya, spiral. Terdiri atas pusaran bintang dan medium antar bintang, di mana pada garis tengahnya atau pusat galaksi terdiri dari bintang-bintang yang berumur sangat tua. Diberi daftar dengan kode S atau spiral dan SB atau Barrett spiral. Terdapat sekitar 78%, yaitu 60% S dan 18% SB, dari galaksi yang telah ditemukan. Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi spiral berbatang ukuran besar dengan diameter sekitar 30 kiloparsec dan ketebalan sekitar 1 kiloparsec. Bima Sakti memiliki sekitar miliaran bintang dan massa total sekitar 600 juta kali massa matahari. Tata Surya. Organisasi teratur pada matahari yang dikelilingi planet-planet. Kemudian planet-planet dikelilingi satelit. Tata surya merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Dalam tata surya juga terkait objek lain selain planet dan satelitnya, seperti komet, asteroid, meteorit, meteor, dan meteorit. Teori terbentuknya alam semesta, yaitu teori nebula, teori planetesimal, teori tidal atau pasang surut, teori bintang kembar atau ledakan bintang, dan yang terakhir, teori kabut gas. Bumi, satu-satunya planet dengan makhluk hidup di dalamnya dengan massa 5,97 kg, diameter 12,8 km, jarak rata-rata ke matahari 150 juta km, satelit 1 yaitu bulan, periode revolusi 365,25 hari, periode rotasi 23 jam 56 menit 4 detik, dan suhu permukaan 284 Kelvin. Struktur bumi. Yang pertama, eksosfer, yang kedua, termosfer, yang ketiga, mesosfer, yang keempat, stratosfer, yang kelima, troposfer dan bumi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.